Dia hadir Afifah Indonesia, Albert Restu, ya. Ratu Laida Diana, kawan juga. Rasya Alira, Reza Agung Saputra, Rido Rahmanda. Ada yang masih ingat bab 8 kita bahas apa? Bab 8. Kok malu? Itu bab 7 dong. Ini bab 9. Di pertemuan yang lalu. Masa belum kan? Ada dalil naklinya itu apa? Dalil naklinya kemarin dibahas tentang surat Al-Hujurat ayat 6. Isinya apa? Ada yang masih enggak? Al-Hujurat ayat 6 kemarin bahas apa? Syarat nikah. Syarat nikah. Kemarin pertemuan yang lalu. Orang fasik yang menyampaikan informasi, yang mana informasinya harus kita verifikasi kebenarannya, atau yang biasa disebut dengan tabayun. Nah, hari ini kita bahas pernikahan. Di sini ada yang tahu nggak definisi pernikahan itu apa? Jangka panjang bisa. Pernikahan apa? Menyatukan dua agama. Menurutmu? Apa? Menurut kamu, pakai bahasamu sendiri, pernikahan itu apa? Pakai bahasa pelajar. Bahasa pelajar, geng. Kasih manten deh. Nah, jadi pernikahan itu ada 3 definisi, ada secara istilah, ada secara bahasa, dan di sini ada bahasa undang-undang. Secara bahasa itu ada apa? Pernikahan itu menggabungkan atau berkumpul, menyatukan kedua belah pihak menjadi satu, jadi berkumpul. Nah, di sini disampaikan secara syarat syariat apa suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan apa itu dengan KTP. Apa itu? Bisa dijelasin. Misalnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan apa? Membentuk keluarga atau rumah tangga yang baik. Bahwasanya pengertian pernikahan biar kalian enak mendengarnya, jadi adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang mana tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan rumah tangga dalam suatu hubungan. Ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Tujuannya pernikahan itu bisa kita gambarkan seperti kita bermain game. Nah, kita tuh masuk ke level yang baru. Nah, kalian kan biasanya main game tuh. Nah, kalau kalian hidup, kalian ini sebagai seorang apa? Pelajar, siswa, yang mana belajar. Nah, itu ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah, setelah kerja, ketika kalian sudah cukup secara materi, secara rohani, secara finansial tadi, nah kalian bisa ke tahap selanjutnya, ibaratkan ke level yang kedua. Jangka panjang seumur hidup itu bisa jadi sebentar, sesaat, hanya berapa bulan, berapa tahun nanti bisa gitu. Jadi ketika kalian sudah siap secara materi, secara rohani
bisa tuh melangsungkan yang namanya pernikahan. Ada lima hukum nikah. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang ingat. Kalau ditanya biar masuk nih, kalian harus ingat dalil nakli dari pernikahan itu apa? Surat Ar-Rum ayat 21, surat ayat 6. Kalian harus ingat dalil-dalil nakli dari setiap bab yang sudah dipelajari. Selanjutnya, Abdullah bin Yazid yang berkata, aku bersama Al-Qamah dan Aswad menemui Abdullah, adalah berpuasa karena puasa itu dapat menjagamu atau melemahkan syahwat. Nah, kalian itu bisalah menyegerakan pernikahan, tapi harus ada penghasilan yang jelas, penghasilan seperti itu. Bekerja, udah menikah, udah menafkahi anak istri kalian. Nah, tapi nafkah yang kalian berikan itu belum cukup. Nah, di sana istri kalian itu boleh yang namanya bekerja, tapi jangan ketika istri kalian bekerja. Selanjutnya, nah di sini disampaikan ada tujuan dari pernikahan dan ketenangan hidup atau sakinah. Nah, yang kedua itu memberikan rasa kasih cinta dan kasih sayang, atau yang biasa kalian kenal kalau ada saudara kalian, tetangga kalian yang menikah. Nah, itu kan ada yang bilang semoga samawa ya, samawa. Nah, samawa kan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, kemudian ada tujuan pernikahan yang ketiga, itu memenuhi kebutuhan biologis yang sah. Nah, kebutuhan biologis, nah dari setiap individu itu dia memerlukan yang tidak sah, karena perbuatan dari hubungan yang tidak sah itu hubungannya besar. Apa hubungannya? Ketika ada seseorang yang sudah menikah cabut sampai 100 kali, kayak di Aceh itu banyak pakai sertifikat Islam, perbuatan seperti itu. Jangan perintah Allah dan Rasulnya. Ini disampaikan dari hadis-hadis yang ada. Kalau pernikahan itu ya, kalau kalian sudah mampu maka laksanakanlah. Kemudian yang itu di luar nikah. Nah, anak yang kalian miliki itu kan tidak bisa mendapatkan nasab dari orang tua kandungnya. Seperti itu. Selanjutnya, mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia tuh membeli rumah, cukup untuk membeli mobil, untuk membeli berbagai hal. Nah, perangkat alat sholat dari 30 juz dibayar tunai seperti itu. Kabulnya saya terima nikah dan kawinnya putri binti putra itu dibayar tunai. Jadi ketika kalian mengucapkan ijab dan kabul ini, bisa mungkin pelafalan ijab kabul. Coba saya minta yang laki 2 orang atau 3 buat saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pasanganmu binti dengan mas kawin seperangkat. Disebut siapa? Engkau dan saya kawinkan engkau dengan pasangan Rigo Picardo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 juz dari musuh Al-Quran dibayar tunai. Saya terima nikahnya.
Nah ya, Putri Budi Putra menurut diri saya sendiri dengan Mas Kawin. Sakral menegakkan pasti ada hubungan groginya atau